Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, nawajud ta'allum wa ta'alim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa lillahi ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa bersyukur. Alhamdulillah, harus lebih baik. Allahu Akbar, luar biasa. Para sahabat Al-Ikhwan Center, khususnya para mahasiswa Politeknik Elektronik Negeri Surabaya yang saya banggakan. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi perkuliahan kita dengan judul falsafah agama. Beragama bagian dari keniscayaan bagi setiap umat manusia, khususnya kita bangsa Indonesia, karena salah satu dasar negara kita, semboyan negara kita Indonesia adalah Pancasila, di mana sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan tidaklah orang beragama jikalau dia tidak memiliki Tuhan. Alhamdulillah, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agama kita adalah agama Islam yang tercinta. Semoga kita mati dalam keadaan la ilaha illallah. Amin. Allahumma amin. Iman, agama menurut para ahli, diantaranya definisi Saint Agustinus, seorang pendeta, mengatakan bahwasannya agama itu memilih kembali dari jalan sesat ke jalan Tuhan. Jadi kalau ada orang beragama kemudian tersesat jauh sekali dari tuntunan hidup yang sebenarnya, maka bisa dipertanyakan agamanya ini benar atau salah. Sudahkah agama itu menjadi suatu alat untuk mengembalikan manusia dari jalan kesesatan menuju jalan kebaikan? Maka secara arti luas, agama itu diartikan sebagai peraturan yang mengatur hidup dan kehidupan manusia guna mencapai kesempurnaan hidupnya menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan setelahnya. Jadi memang teman-teman, sahabat Al-Ikhwan Center, khususnya para mahasiswa PENS, agama itu manhaj, ya. Kalau dalam bahasa Islamnya, agama itu adalah manhaj, tuntunan. Sampai-sampai dikatakan dalam definisi agama, ya, bahwasannya ad-din itu, ya, ad-din, ya, didefinisikan ala annahu, sesungguhnya ad-din, agama itu adalah ta'ah, taat, wal inqiyad, tunduk, ya, wa ta'sis manhajul hayah. Wasannya agama itu adalah bagian dari bina atau bangunan dalam meniti kehidupan, memberikan tuntunan ala mathalin ulya yaltazimu bihal insan, yang mana tuntunan ini sangatlah luar biasa, dan manusia menjadikan itu bagian dari petunjuk tuntunan, sehingga dikatakan oleh Muhammad Farid Wajdi dalam ta'rif atau definisi agama, ismun li jami' ma yu'bad bihillah wal millah wa mithluhu ad-dayanah. Jadi agama itu suatu nama secara umum nih, ya. Kita belum mengerucut kepada Islam.
secara umum adalah nama yang mana nama ini terkumpul di dalamnya cara atau tuntunan menyembah kepada Tuhannya. Begitu juga agama ini, kalau kita artikan secara Sangsekerta, A itu adalah tidak, gama itu adalah tersesat. Maka orang yang beragama tidak boleh lebih parah dibandingkan orang yang tidak beragama. Karena nanti lawan dari orang yang beragama itu adalah orang yang tidak percaya akan adanya agama, merasa hidupnya sudah banyak aturan maka tidak mau diatur-atur lagi oleh agama, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal iman, mari kita tunjukkan bahwasannya kita adalah orang yang beragama dan kita semuanya adalah muslim dan beragama Islam, karena hanyalah Islam yang disebutkan oleh Allah, inna ad-dina indallahil Islam, bahwasannya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam, agama Islam. Ikhwatal iman jemaah sekalian, sedangkan ketika agama disandarkan kepada Islam memiliki pengertian yang lebih khusus lagi. Kalau tadi secara umum ya, agama secara umum, maka saya juga kutip definisi agama versi pendeta atau versi tokoh agama yang lain. Nah, kita lebih kerucutkan lagi agama Islam. Agama Islam adalah ad-din al-istislam li amrillah, menyerahkan diri kepada Allah ya, dengan mentauhidkannya bitauhid wal inqiyad. At-tauhid tadi mengesahkannya, wal inqiyad lahu bitta'ah, dan juga mematuhi peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Allah, sehingga kita sami'na wa ata'na, wal khulus minasyirik, kita mengesahkan kepada Allah ya, dan kita berlepas diri dari kesyirikan, wattiba' amri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kita berittiba, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi, karena disebutkan dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ikhwatal iman, kita dalam beragama Islam sebagai definisinya, setelah kita tunduk kepada Allah ya, berittiba kepada Rasulullah, menyerahkan diri kita untuk diatur oleh aturan-aturan Allah dan Rasulnya, dan menjadikan semua itu sebagai aqidatan wa syariatan wa manhaj hayah, sebagai suatu tatanan kehidupan syamilan yang menyeluruh, dijadikan pedoman, tatanan kehidupan, tuntunan secara menyeluruh. Ini agama Islam ya, tidak boleh menyembah kepada selain Allah dan tidak boleh berittiba kecuali kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus tahu bagaimana prinsip kaidah agama itu. Setelah kita mengetahui secara umum dan secara khusus, maka agama itu pastinya ada yang disembah, yang kita sebut sebagai Tuhan. Dalam Islam adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah lah Tuhan semesta alam, la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai muslim, mukmin, menyembah kepada Allah. Kita juga tahu secara prinsip kaidah agama itu, suatu agama akan ada aturan yang mengikat
dalam menyembah. Jangan sampai kita mengaku beragama Islam tapi kita tidak tahu aturan-aturan syariat Islam. Ya, makanya pertanyaan besar bagi kita nantinya, sudahkah kita memiliki alasan yang tepat bahwasannya saya memilih Islam karena 1, 2, 3, dan saya mengatakan Islam is my choice, bukan hanya di mulut tapi juga dengan hati dan ilmu. Kemudian ikhwatul iman, secara prinsip kaidah agama itu pasti ada sistem nilai dan juga ada keterkaitan dan ikatan antara penyembah dan yang disembah. Ini secara umum ya, setelah kita tadi membahas tentang agama secara umum dan agama Islam secara khusus. Maka mari kita bahas lebih lanjut lagi agama Islam secara khusus. Di antaranya adalah prinsip tauhid, prinsip ketaatan, prinsip moral, dan prinsip kontinuitas. Di mana di agama Islam kita akan bertemu tentang hal ini. Ya. Dalam prinsip tauhid, Islam mengajarkan kita untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah, di mana turun surat yang sangat luar biasa. Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad bahwasanya dia adalah Allah. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini juga tuntunan prinsip tauhid. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang dengan lebih detail lagi teman-teman, tentang khusus tentang akidah dan memurnikan penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga kita prinsip hidup itu dalam kaidah agama itu, agama Islam yang kita maksud di sini karena kita sudah menspesifikkan adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah, bahwasannya kita diciptakan di muka bumi ini hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan yang selanjutnya adalah prinsip moral. Dalam Islam itu ada moral yang dipertaruhkan. Semakin Anda mencontoh Rasul, semakin Anda sesuai dengan tingkah dan perilaku akhlak Rasul, maka moral Anda semakin tinggi, ya, karena sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul. Khotbah jemaah sekalian, termasuk nanti kita akan bahas secara khusus akhlak bergaul, ya, bersama orang-orang sekitar kita, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, bahkan akhlak kepada diri kita sendiri. Rasulullah SAW diutus dari golongan manusia untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Jadi aku tidak diutus, kata Rasul, kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Ya, ma bu'itu illa liutammima makarimal akhlak. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Itu prinsip. Ingat, prinsip agama kita diantaranya adalah mengedepankan prinsip moral. Mari, jangan sampai kita teledor. Begitu juga kita diajarkan bahwasannya hidup tidak hanya di dunia, ada kehidupan setelah ini.
kita akan dapatkan di agama lain akan juga ada doktrin seperti itu. Sehingga pernah dalam suatu kelas kesempatan saya bertanya kepada salah satu orang mahasiswa yang berada di kelas ini tetapi tidak beragama Islam. Karena kebetulan saya ketika offline kalau ngajar mengizinkan bagi siapapun, termasuk yang beragama Buddha, Hindu, Kristen. Bahkan saya ajak diskusi ketika pelajaran falsafah agama seperti ini. Dan saya tanya kepada yang Kristen, benar mas sampean kalau mati pakai pakaian jas bagus gitu, pakaiannya bukan kafan? Dia katakan iya pak. Karena kenapa mas? Filosofinya, karena saya akan bertemu dengan Tuhan saya, maka saya menginginkan pakaian yang terbaik, termasuk yang di Ngaben kan. Saya tanya, gimana mbak, sampean tuh Ngaben kenapa kok demikian? Oh iya pak, karena kita akan berpindah ke alam lain. Maka dari alam satu ke alam lain, kalau masih membawa jasad ini berat pak, maka harus dingabenkan. Nah bagaimana kalau tidak mampu? Ngaben masal katanya, nunggu, karena ngaben mahal teman-teman. Kalau kita umat Islam mati paling butuh 2 juta ya kalau di kota, atau 5 juta lah kalau di desa, mungkin gratis. Nah, berapa mbak itu habisnya? Saya bilang ya 15 jutaan katanya. Lumayan ya, insyaallah. Kayak bersyukur kita punya agama Islam yang mengajarkan akhirat setelah kematian. Bahkan gaya mati kita pun sangat-sangat sederhana, mengajarkan kepada kita tujuan hidup kita bukanlah dunia, tujuan hidup akhir kita adalah akhirat. Sehingga kalau mati ya, Anda hanya boleh menggunakan kain kafan. Takut kalau nantinya Anda lupa akan tujuan hidup, andaikan saja diperbolehkan oleh Islam memakai jas terbaik yang dimilikinya, nanti kalau yang kaya datang ke pemakaman, dia malah rasa bangga. Nanti kalau aku mati dek, harus lebih bagus dari itu, jas banyak di rumah. Ya yang kaya, yang miskin yang kasihan. Dek gimana ya, saya mati nanti pakai jas apa dek? Saya hanya punya jas satu, jas lab ketika praktek di pens. Udah jelek lagi. Katanya istrinya, iya mas saya juga hanya punya jas hujan. Nah makanya di Islam diajarkan untuk mengingat investasi akhirat. Kafa bil mauti wa idha, cukup dengan adanya kematian ketika kita ikut menguburkan dan mendapatkan satu qirat itu nasihat terbaik yang kaya. Ya Allah, kalau saya menghalalkan segala cara untuk kaya, lalu saya mati, saya hanya membawa kain kafan saja. Dilarang saya bawa mobil, bawa saya melihat di agama lain itu ada, lihat ada membawa mobil, dikubur sama mobilnya, dibawa hal-hal sesuatu yang dia suka dikubur di situ. Kita juga diajarkan oleh Islam untuk tidak menyanyiakan harta. Makanya nggak boleh mati bawa sesuatu, termasuk kalau giginya itu ada emasnya, harus dicabut giginya itu, karena itu bukan milik Anda, sudah menjadi milik ahli waris. Begitu. Baik khotul iman, sumber ajaran agama, kalau Anda belajar perbandingan agama itu kalau dilihat dari sumber ini ajarannya,
Secara garis besar itu ada dua, ya. Yang satu ini adalah samawi dan yang dua adalah ardi. Jadi alhamdulillah kita ini agama samawi, teman-teman. Maka kalau ada orang yang ingin memfitnah bahwasanya Al-Quran adalah karangan Nabi, hasil ilusinasi Nabi, itu ingin merendahkan derajat agama kita dari samawi menuju ke ardi. Kalau ardi bisa ditulis dari adat istiadat, kidung-kidung, atau pencipta agama itu ardi. Nah, kalau orang cerdas akan mengatakan, apa yang saya harus milih ardi? Kalau saya sama-sama cerdas, saya kan bisa bikin sendiri agama. Nah, tapi alhamdulillah Islam adalah agama samawi yang memiliki kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tuntunan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, maka tadi ya, agama kita apa? Samawi. Hati-hati. Tadi banyak sekalian, maka setelah kita belajar tadi agama itu apa, maka agama itu punya fungsi. Sampai-sampai dikatakan ada fungsi yang merekatkan, ada fungsi yang memecah belah antara agama ini ya. Kalau ada perselisihan kemudian konteksnya dikait-kaitkan dengan agama, maka lama sekali. Ya, kenapa? Karena merasa itu bagian dari keyakinan hidup. Kalau cuma antar geng, antar sekolah, selesai, lulus. Tapi kalau tendensinya permusuhan itu atas dasar agama, kayak di Sambas dulu ya, kayak sekarang itu di Burma, Allah kasihan. Nah, maka ini tidak akan ada selesainya. Begitu juga agama itu memiliki ajaran yang berbeda-beda, dan kita bersyukur bahwasannya kita sebagai Islam Muslim ya, diberikan oleh Allah Al-Quran sebagai apa? Petunjuk, memberikan ajaran, berikan petunjuk, menjadi pedoman hidup. Dan dahsyatnya lagi Al-Quran ini dijaga oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul azim. Ikhwatal iman jemaah sekalian, kemudian kita masuk pada hal-hal yang harus dipertanyakan pada diri Anda masing-masing ini. Anda itu Islam karena dipilihkan orang tua, dipilihkan ortu, atau milih sendiri gitu, atau pilih sendiri. Nah, kalau pilih sendiri itu alasannya apa ya? Kemudian Anda itu memilih Islam itu dengan ilmu atau yang mendasari keyakinan Anda itu apa? Kalau di dalam dunia marketing tuh, saya pilih HP ini misalkan karena begini-begini. Silakan pakai mobil ini, Pak. Karena mobil ini bisa parkir sendiri, Pak. Silakan pakai madu kami, Pak. Karena madu kami ini selain asli mengandung nutrisi enzim yang sangat tinggi, Pak. Sudah lulus uji lab. Wah, kan begitu. Ketika bermacam-macam agama resmi di Indonesia khususnya, jangan sampai Anda tidak memiliki landasan hukum sehingga dalam berislam Anda hanya ikut-ikutan. Bahkan yang pernah populer itu ya Islam warisan gitu. Aku berada di keluarga Kristen maka aku akan Kristen. Oh tidak. Makanya di Islam itu diberitahu inna dina indallahil Islam. Tetapi walaupun agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam, Anda jangan hanya sok-sokan,
Tapi Anda harus belajar. Kenapa ya? Apa istimewa Islam dibandingkan agama lain? Nah, ini penting. Maka setiap Anda harus punya pertanyaan itu. Dijawab dengan ilmu. Dijawab dengan keyakinan. Jangan sampai Islam Anda dan kita ini tidak berkualitas. Kalah dengan mereka yang belajar, meneliti, baru masuk Islam. Ada seorang yang profesor bidang kelautan, neliti. Ya, neliti. Akhirnya dia itu setelah neliti nanya sama seorang tokoh, ini Nabi Muhammad ini pernah ke laut, pernah berlayar atau apa? Kata seorang tokoh sirah Nabawi, enggak pernah. Lalu dia bersyahadat. Kenapa? Karena saya meneliti bertahun-tahun laut, tapi dalam Islam menjelaskan tentang laut itu detail. Maka tidak mungkin itu hasil ilusi dari Muhammad. Kadang nabimu tidak pernah meneliti laut. Kok bisa? Sampai-sampai Al-Quran mengatakan marajal bahraini yaltaqiyan fihi barzakhun la yabghiyan. Ada pemisah antara air yang asin dan tawar di laut itu. Wow, itu kalau orang nggak pernah di laut kok bisa menyampaikan hal itu, berarti ini memang wahyu, bukan ilusinasi, bukan karangan, gitu loh. Nah, gitu ya Iman. Jangan sampai kamu Islam ya? Iya, kenapa? Bapak gue Islam. Nah, kamu kok Islam? Ya iyalah, aku dilahirkan di keluarga Muslim. Jangan seperti itu ya. Belajar sehingga kita mengetahui benar. Nah, di antara ini yang membuat kita akan lebih pede dengan Islam kita. Nanti kita akan belajar terus. Tapi secara umum ini fungsi Islam dan misi utama Al-Quran itu ini. Sehingga Anda semakin yakin ya. Oh, begitu ya. Pertama, dikenalkan ma'rifatullah. Dikenalkan sehingga ketika kenal Anda akan cinta. Kalau Anda nggak kenal siapa yang menciptakan aku, siapa Allah itu. Tapi pesan saya, jangan berpikir tentang zatnya Allah. Nanti akan kita bahas ya. Tafakkaru fi khalqillah. Anda berpikirlah terhadap apa yang Allah ciptakan. Syariat Islam ini diantara aturan-aturannya, pikirkan dengan dalam. Tidak usah mikirin zatnya Allah. Gak nutut. Laisa kamitslihi syai'un walillahil matsalul a'la. Ya, setiap yang Anda pikirkan tentang zatnya Allah pasti salah, karena Anda tidak pernah melihatnya. Dan luar biasanya Allah itu nampak dengan ciptaan-ciptaannya. Termasuk Anda harus temukan kebesaran Allah dalam syariat Islam. Itu ya. Maka turun Al-Quran itu. Allah menyampaikan, sembah aku, akulah Tuhanmu, dan hanyalah Allah Tuhan semesta alam ini. Yang lain, la ilaha, tidak ada Tuhan illallah selain Allah. Lalu Islam itu mengajarkan persatuan dan kesatuan. Ukhuwah, innamal mu'minun ya, innamal mu'minina ikhwah. Setiap saudara itu dalam Islam itu persaudaraannya diikat dengan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ada musuhan antara muslim gara-gara ras dan suku. Gak boleh dalam Islam itu. Status sosial di masjid contohnya, gak ada orang miskin harus di belakang. Ya, mungkin di seberang di grup sebelah bahasa anak gaulnya gitu ya, masih ada loh ya. Oh, ini statusnya adalah kaum Brahmana, masya Allah. Ini Sudra. Nah, ini yang biasa lihat film-film seperti itu, kolosal itu, tahu itu. Ya. Ada dalam sebuah kampung yang mayoritas agamanya bukan Islam, untuk
mempersatukan antara warna kulit yang putih dan hitam itu sulitnya luar biasa. Tapi Anda nanti kalau sudah haji di Padang Arafah akan menemukan betapa banyaknya orang Islam itu dengan bermacam-macam kulit. Dari yang sawo mateng, hitam, ya, dari sawo mateng ke hitam itu macam-macam. Sawo bosok ya ada juga itu. Putih-putih banget, agak merah-merah dikit dan seterusnya. Semuanya menjadi satu, sholat ya menghadap kiblat, bahkan tidak ya pernah kita aku mau hitam di belakang gitu, nggak bisa. Itu Islam itu, masya Allah. Makanya dikatakan di surat Al-Hujurat itu, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Tuh, di Islam itu yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa, bukan yang paling kaya, bukan yang paling ganteng. Makanya tidak ada di Islam itu menebus dosa, nggak ada. Kalau di agama lain silahkan dilihat, andaikan ada, wah enak yang kaya itu. Pak Yai, Ustadz, Syekh, saya mau menebus dosa saya, Syekh. Kira-kira saya habis maksiat ini berapa sih yang bisa saya tebus? 100 juta? Wah beres. Nggak ada Pak gitu ya. Kemudian ikhwatul iman, ayo kembali tanya, kenapa saya berislam? Apa dasar saya memilih Islam? Dan pastikan Islam Anda bukan Islam keturunan, bukan Islam warisan, tapi Islam dengan mengatakan ya, Islam is my choice. Islam adalah pilihanku karena begini A, B, C, D, E sampai Z. Kalau perlu begitu, tulis kalau perlu. Islam itu juga membebaskan manusia dari kebodohan. Salah satu wahyu yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka kita harus pandai membaca, tidak hanya dalam urusan Latinnya, tapi ya membaca situasi, membaca kondisi. Semua harus dengan ilmu. Sampai-sampai ada perkataan apa? Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa orang yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Ya, barang siapa menginginkan akhirat maka harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Bikin dunia akhirat harus ada ilmunya. Nah, kita sudah bahas kemarin ya. Pesannya apa? Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Islam juga mengajarkan pada kita tidak sekuler. Kan ada tuh ya, sekuler. Tidak diajarkan, tapi ternyata ajarannya ada. Wah bahaya juga. Islam tidak. Selantiasa diingatkan kepada akhirat ya. Akhirat, bahwasannya akhirat itu adalah Ikhwatul jemaah sekalian, para sahabat Al-Ikhwan Center, khususnya para mahasiswa PENS Politeknik Elektronik Negeri Surabaya, saya harap Anda sebagai orang akademis harus lebih kuat ya tentang alasan Anda memilih Islam ya. Islam ini membebaskan perbudakan, sampai-sampai dalam syariatnya ada hal-hal yang harus ditebus dengan memerdekakan budak gitu. Menyetubuhi istrinya di siang Ramadan, di antaranya harus membebaskan budak. Jangan pikir Islam lah yang mendatangkan perbudakan. Sebelum Islam datang, perbudakan itu sudah luar biasa merajalela, bahkan sangat sadis. Tapi Islam datang mengangkat derajat wanita. Maka yang wanita ini harus banyak-banyak bersyukur ya. Dulu sebelum Islam datang, wanita itu gak dihargai. Di zaman jahiliyah, wanita itu diwariskan.
tidak diajarkan. Bagaimana? Belum ada yang mengajarkan agama-agama saat itu. Ya, melencengannya terlalu jauh. Islam datang, Nabi memberikan penghargaan kepada wanita muslimah, sehingga dikatakan wanita muslimah itu adalah wanita tersuci, auratnya tertutup rapi, tidak boleh pegang sana pegang sini, ada rahimnya ya, suci karena harus iddah, ada aturannya itu. Menikah, bahkan menyentuh kalau bukan suaminya tidak boleh, bukan mahramnya tidak boleh ya, makanya pahami bahwasanya Islam itu adalah the life ya, kehidupan hidup kita. Islam itu adalah rule ya, aturan hidup yang harus kita gunakan, insyaallah begitu. Baik, ikhwatal iman jemaah sekalian, cukup ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dalam sesi ini kita semakin yakin ya dengan keislaman kita, yakin dengan agama ini, dan kita kelak akan mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa la ilaha illallah sebagaimana yang diucapkan dan disabdakan Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah atau kama qala hadis. Dan siapa orang yang menutup akhir hayatnya dengan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Karena la ilaha illallah itu kuncinya. Muslim harus bisa memahami keislamannya, tidak boleh gara-gara dia tidak faham dengan keislamannya sehingga diragukan keislamannya. Kita harus terus belajar, keilmuan kita ditambah dengan harapan dengan ilmu itu semakin menambah keyakinan kita, semakin memantapkan akidah kita dalam memeluk Islam ini sebagai agama pilihan kita, bukan agama warisan. Cukup ini dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.